Ini teman-teman, kali ini kita akan lanjut lagi mengenai pembahasan soal-soal pengetahuan kuantitatif di TPS UTBK SMBT. Jadi, teman-teman pastikan kalian menguasai soal-soal ini karena soal ini sering banget dikeluarin di soal UTBK. Jadi, dipastikan tahun ini pasti bakalan keluar ya. Teman-teman, kita masih buka Bimbel UTBK SMBT. Jadi, fasilitas yang kalian dapat itu adalah kelasnya online via Zoom. Kalian juga dapat diskusi grup WhatsApp, soal-soal prediksi, dan juga dapat FR UTBK SMBT. Untuk biayanya, kalian sesuaikan aja dengan form yang kalian pilih, dengan kelas yang kalian pilih. Boleh kalian pilih kelas paket A atau kelas bulanan, ya. Nah, kalau kelas paket A ini lebih murah gitu ya, karena dia udah dapat semuanya. Nah, untuk kotanya itu sangat terbatas sekali. Untuk pendaftarannya kalian WhatsApp aja di nomor ini, atau kalian boleh klik link deskripsi di video ini. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut di pembahasan soal nomor satu. Nah, soal nomor satu, nah, daerah yang diarsir adalah apa? Nah, kalau kalian ketemu dengan soal kayak gini, Kak Frans punya dua cara. Ya, cara cepat beberapa detik, atau yang kedua cara cepatnya, tapi memakan waktu lumayan sedikit ya, lumayan makan waktu juga, tapi nggak banyak gitu ya, daripada cara yang biasa dipakai ya. Nah, cara cepatnya itu adalah yang pertama, kalian fokus ke yang single. Kalau ini kan dia apa nih ya, nggak single ya, tapi kalau yang single kan ini. Nah, yang single ini kan A irisan B. Tahu nggak irisan itu artinya apa? Irisan itu adalah ada anggotanya yang sama gitu ya. Berarti beberapa mereka yang diarsir. Nah, kalau kita lihat A irisan berarti benar ya, berarti sebagian dari anggota ini kena arsir gitu. Nah, kalau yang B, A gabung, berarti harusnya semua anggota A ini adalah diirisin. Jadi ini kita salahkan. Nah, yang C, C irisan, harusnya C gabung kan, karena semua anggota C masuk. Nah, jadi ini kita salahkan, ini juga kita salahkan. Nah, yang ini C gabung, sudah tepat karena semua anggota C itu masuk. Nah, berikutnya kita lihat yang ini, B gabung C, ya. B digabungin dengan C, artinya semuanya ini harusnya kena arsir kan, gitu. Terus digabung sama yang ini nanti, diarsir sama, diirisakan sama yang A. Berarti ini kita salahkan. Nah, A irisan B, kalau A irisan B berarti ini yang masuk, udah tepat ya, terus nanti digabung sama yang C. Sudah tepat. Jadi jawabannya yang E, ya. Atau pakai cara manual ya, cara sebenarnya ini cara Kak Frans juga ya. Caranya adalah kalian buat penomoran setiap ruangnya ya. Ini 1, 2, 3, 4. Terus di sinilah kita bilang 5, 6, 7 gitu. Jadi setiap ruangnya beda nomor. Nah, jadi teman-teman, anggota si A, coba perhatikan, siapa aja anggota si A? Anggota si A adalah 2, 3, 5, 6. 2, 3, 5, 6. Anggota si B, apa aja? 3, 4, 6, 7. 3, 4, 6, 7. Anggota si C, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, eh, A irisan B. Atau kita langsung yang opsi A dulu. B gabung C. Ya. Nanti yang lainnya kalian boleh cek. Ya, tapi saya hanya cek aja yang A sama E. Karena kan perdebatan kita yang tadi yang terakhir adalah A sama E. Jadi yang lainnya boleh kalian cari ya. Jadi kalau kita lihat B yang ini, yang dalam kurung B gabung C. Nah, gabungin aja deh B gabung C. Ya, berarti 1, 2, ini 3, ini juga ada 3 ya. Cukup sekali aja tulis. Terus 4, di sini juga 4, sekali aja tulis. Terus 6, 7. Nah, itu artinya digabung. Oke? Nah, setelah itu kalian iriskan sama si A. Ya, berarti yang ini kalian iriskan sama si A. Ya, yang A itu kan anggotanya adalah 2, 3, 5, 6. Nah, kalau kita iriskan mereka, carilah anggota mereka yang sama. Ini sama-sama ini. Terus ini sama-sama ini. Ini sama-sama ini. Jadi, jawabannya ini adalah 2, 3, 6. Apakah di sini yang diarsir itu 2, 3, 6? Salah, karena yang diarsir itu adalah 1, 2, 3, 4, 6. Jadi, bukan ini jawabannya. Nah, sekarang kita perdebatkan yang E. Karena kan tadi jawabannya itu. Mari kita buktikan yang E. A irisan B. A irisan B. Nah, artinya adalah A sama B cari yang sama. 2, nggak ada. 3, ya, berarti tulis 3. Terus 6, ya. Tulis 6. Nggak ada lagi yang lain ya. Terus hasilnya irisannya ini kita gabungin sama si C. Si C anggotanya apa? Si C anggotanya 1, 2, 3,
4. Nah, jadi jawabannya adalah 1, karena kan kita gabung kan? Ya, kita gabung. Berarti 1, 2, 3-nya cukup sekali tulis, karena sini 3, terus 4, 6. 1, 2, 3, 4, 6. Betul nggak? 1, 2, 3, 4, 6. Betul. Nah, jadi jawabannya ini. Jadi jawabannya adalah yang opsi E. Gimana? Kalian mau pilih, mau pakai cara cepet yang mana? Kak Far sudah kasih dua cara, ya. Tergantung kalian mau pilih yang mana. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke pembahasan soal nomor 2. Ya. Nomor 2, coba diperhatikan luas daerah yang diarsir. Nah, ini adalah, kalian perhatikan ini adalah sebuah juring ya. Dan ini busur, yang paling ujung busur. Nah, di sini Kak Frans kasih cara cepat ya. Kalau kalian ketemu mencari luas, tapi dengan sudutnya tegak lurus. Ya, artinya sudutnya siku-siku. Nah, cara cepatnya untuk mencari luasnya adalah 2/7 ya. 2/7 kita kalikan dengan jari-jari kali jari-jari. Oke? Nah, berarti 2/7 dikali dengan jari-jarinya berapa? Nih jari-jarinya 7, 7. Nah, ini coret, coret, berarti 2 kali 7 sama dengan 14. Nah, jadi jawabannya adalah yang opsi bola. Nah, pertanyaannya Kak Fred, 2/7-nya dari mana? 2/7 itu adalah dari siku-sikunya gitu. Jadi kalau kalian ketemu siku-siku, pakailah rumusnya 2/7 dikali dengan jari-jari kuadrat. Oke? Nah, kalau gitu kita lanjut ke pembahasan soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini keluar ya tahun 2024 ya, dan Kak Pras kemarin punya buat prediksi juga keluar ya modal yang seperti ini. Nah, sekarang mari kita kerjakan ya. Jika nih, maka nilai X-nya adalah berapa? Nah, cara cepatnya sebenarnya gampang ya. Karena ini negatif, berarti ini sebenarnya cari bilangan kakak adik kan. Kalau misalnya kan ada sebuah contoh lah, misalnya contohnya 6 ya. Terus ditambah dengan 6, ditambah dengan 6 dan seterusnya. Nah, cara cepatnya ini kan untuk menjawabnya ini adalah cari dua bilangan kakak adik, hasil kalinya 6. Bilangan berapa itu? 2 kali 3 gitu. Ya. Nah, karena di sini tandanya positif, jadi pilih jawaban yang besar gitu, yang kakaknya, berarti jawabannya 3. Nah, kalau tandanya negatif, berarti jawabannya adiknya gitu. Ya, nangkap ya sampai di sini ya. Kalau tandanya positif, berarti jawabannya kakaknya. Nah, di sini kan tandanya negatif ya, berarti jawabannya ini adalah adiknya. Nah, berarti kakaknya berapa? 5 kali 6 gitu. Nah, itu sama dengan 3x sama dengan 5 kali 6. Berarti 3x sama dengan 5 kali 6 berarti 30 ya. Nah, berarti X sama dengan 30 dibagi 3 sama dengan 10. Jadi, jawabannya adalah yang opsi dodol. Ya. Kak Frans kasih cara sederhana. Ya, cara sederhananya gimana? Caranya itu sebenarnya simple. Ya. Kalian kuadratkan, ya. Kalian kuadratkan sisi kiri sama sisi kanan. Ya. Berarti kalau dikuadratkan, pecah doang akarnya 1. Berarti jadi 3x dikurang dengan 3x, terus akar dari 3x, dan seterusnya gitu ya. Nah, sama dengan, ini kan 5 kuadrat berarti sama dengan 25. Nah, teman-teman, kalian coba perhatikan yang ini. Ini kan tadi nilainya adalah 5 kan. Ini sama aja kan sama yang seterusnya, nggak ada bedanya sama yang ini kan. Ini kan sampai seterusnya juga. Berarti yang ini hasilnya 5 gitu. Nah, berarti 3x dikurang dengan 5 sama dengan 25. Nah, berarti 3x sama dengan 25 ditambah dengan 5. Berarti x sama dengan 30 dibagi dengan 3 sama dengan 10. Jadi ujung-ujungnya dapat juga jawabannya 10. Nah, gimana? Kalian mau pakai carcep atau mau pakai ini? Ya, sebenarnya semuanya sama-sama singkat juga gitu. Oke, kalau gitu kita lanjut ke pembahasan soal nomor 4. Nah, coba kalian perhatikan soal nomor 4 ini. Ya, jika pecahan 31/9 dapat ditulis dalam bentuk ini, maka nilainya dari A tambah B tambah C itu berapa? Nah, coba kita otak-atik soalnya ya. Itu kan 31/9. Nah, di sini kan ini adalah bilangan yang nggak pecahan kan. Artinya nanti ini sebenarnya bisa dibagi, ya. Kalian lihat aja si pembagi 9-nya gitu. Nah, karena ini tanda kurang, jadi kita ambil apa ya? Maksudnya nilai tertinggi dari si bagi 9 yang mendekati ini gitu. Karena kan ini tanda kurang, bukan tanda plus. Kalau tanda plus nanti hasilnya kalian
ini beda ya. Kalau ini jadi tambah nanti gitu. Kalau ini nanti jadi kurang. Maksudnya salah satunya nanti bisa bakalan berubah. Coba kita lihat ya. Nah, itu kan 39 itu 31/9 ini kan bisa kita ubah menjadi 36 karena 36 ini bisa dibagi 9 gitu. Nah, kita kurang sama dengan berapa gitu. Kita kurang supaya ini jadi 31, berarti ini kita kurang 5/9. Betul ya? Karena kan 36 dikurang dengan 5 sama dengan 31. Kenapa Kak dikurang? Supaya kita mau buat ke sini. Kalau nanti tandanya positif, beda lagi cerita gitu. Ya, kalau tandanya ini positif, ya berarti ini ngambilnya yang di bawahnya. Kalau tandanya ini negatif, ini ambilnya di atasnya gitu. Ya, jelas ya sampai di sini ya. Nah, 36 dibagi 9 itu berapa? 4. Ya, dikurang dengan 5/9. Nah, di sini kan satu nih ya. Teman-teman, kalau satu dibagi dengan 5/9 atau satu dibagi dengan 9/5 itu sama nggak hasilnya sama 5/9? Sama ya. Jadi kan ini kan pembagian gitu. Jadi 1/1 dikali dengan ini kan jadi naik kan? Berarti 5/9. Jadi jawabannya kan 5/9. Nah, jadi itu sama aja dengan 1/9 berapa? 9/5. Oke? Nangkap ya sampai di sini ya? Nah, kalau gitu lanjut lagi gitu. Em, ini 4, ini diubah lagi. Ya, diubahnya berapa? Cara ngubahnya sama aja kayak yang tadi. Berarti kita langsung ubah aja lah ya. Ini 9 ini menjadi 5 ya. 5 ditambah dengan atau pengurangan lah ya. Karena kan ini tanda kurang ya diminta ya. Kalau itu tanda kurang berarti itu 10 ya. Ya. Betul ya, tapi 10 dikurang berapa supaya tadi 9? Berarti dikurang satu. Nah, berarti ini sama dengan dikurang dengan 1/5. Ya, dikurang 1/5. Oke, nah lanjut lagi berarti 4 dikurang dengan 1/10 bagi 5 berarti 2. 2 dikurang dengan 1/5. Sudah sama nggak kira-kira sama bentuknya ini? Sudah sama ya? Nah, berarti di sini, coba bentuknya itu adalah A dikurang dengan 1/B dikurang dengan 1/C. Sudah sama ya? Oh, berarti A-nya itu adalah 4, ya, A-nya 4, terus B-nya adalah 2, ya, berarti tambah 2, terus C-nya adalah 5. Ya. Nah, berarti 4 tambah 2 tambah 5 sama dengan 11. Ya, jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah yang opsi bola. Ya, simpel ya, teman-teman ya, untuk caranya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya juga sama kayak yang tadi, tapi soal yang ini lebih simpel. Sebenarnya Kak harus punya cara lebih jitu lagi dari sini, tapi kita sama aja lah kita cari dengan cara yang seperti itu ya. Ini kan tanda penjumlahan ya. Kalau yang tadi kan pengurangan. Nah, ini 3/8 ya. Jadi itu sama aja dengan satu ya. Satu dibagi dengan 8/3 kan, Dek? Ya, 8/3. Nah, 8/3 ini kan ini kan tanda tambah kan? Ya. Berarti itu kalau tanda tambah di sini juga harus tanda tambah, teman-teman. Ya, berarti itu berapa? Ini 3 berarti 6 tambah, ini kita ambil yang tertinggi ya, 6 tambah 2. Kan 8 kan? Nah, berarti kalau kita pecah berarti 1/6/3 ditambah dengan 2/3. Oke? Nah, 6/3 ini kan 2. Ya, ini 2. Nah, yang ini kita ubah lagi dia ke yang bawah gitu. Karena kan dia sampai yang bawah. Nah, berarti sama dengan 1/2 ditambah dengan, balik lagi dia, 1/3/2. Nah, 3/2 ini berapa Kak Frans? 3/2 ini adalah 2/2 ditambah dengan 1/2. Ya. Nah, 2/2 kan nilainya adalah 1 kan. Ya, berarti ini adalah 1. Nah, sudah beres ya. Sudah sesuai ya kriterianya. A tambah B tambah C. Berarti A-nya adalah 1. A-nya adalah berapa nih? A-nya adalah 2, terus B-nya adalah 1, ya, terus C-nya adalah 2, ya. Nah, berarti hasilnya adalah 5. Jadi jawabannya yang opsi C. Gimana ya? Simpel ya untuk cara pengerjaannya ya. Nah, kalau gitu kita langsung lanjut ke pembahasan soal nomor 6. Ya, coba diperhatikan. Bilangan nilainya lebih besar dari 0,33 dikali dengan 18/19. Nah, ini caranya simpel sekali. Nah, caranya adalah kita
cari masing-masing pembaginya dari masing-masing mereka. Cari pembagi ini, pembagi ini, pembagi ini. Artinya lihat dari mereka semuanya. Ini kan 0,33 kan. Nah, ini 0,66, ini 0,6, 0,99. Nah, si pembaginya berapa? Yang terkecil lah, berarti 0,3. Nah, 0,33 dibagi 3 berarti ini adalah 1 kan. Nah, terus ini 0,66 bagi 0,33 berarti 2. Ini 2, terus ini 3, terus ini 3. Nah, sekarang fokus yang 9. Ini 18, 9, 6, 6, 18. Kita ambil si pembagi yang paling kecil dari mereka siapa gitu. Si 6 nggak mungkin, nggak, karena nggak bisa bagi 9. Berarti ambil 3 gitu ya. Berarti 18 bagi 3 berapa? 18. Kalau ini tadi 1 ya. 18 bagi 3 berarti 6. Nah, 9 bagi 3 berarti 3. Ini 2, terus ini 2, terus ini adalah 6. Nah, sekarang yang bawah, ini 19, 19, 18, 19, 38. Si pembaginya adalah berapa? Pembaginya adalah 19 saja. Ini 1, ini 1, ini 2, ini 1, ini 2. Nah, sekarang kita selesaikan. 1 kali 6 bagi 1 sama dengan 6. Gitu. 2 kali 3 bagi 1 sama dengan 6. 2 kali 2, 4 bagi 2 sama dengan berapa teman-teman? Berarti sama dengan 2 ya, gitu ya. Ini coret aja. Oke? Jelas ya sampai di sini ya? Nah, lanjut lagi ke berikutnya. Oke? Nah, berarti selanjutnya yang ini 3 kali 2 bagi 1 berarti 6 ya. Lanjut lagi 3 kali 6 bagi 2. Ini bagikan aja sama sini. Yang ini 3 ya. Berarti 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi yang terbesar dari sini siapa? Nah, berarti yang terbesar dari dia 4 saja ya. Kalau 4 saja jawabannya apa? Dodol ya. 4 saja kan. Ingat ya, kalau jawaban A itu 1, 2, 3 benar. Kalau jawaban B itu adalah 1 dan 3 benar. Kalau C 2 dan 4 benar. Kalau D 4 saja benar. Kalau E semuanya benar. Ya, itu harus dihafal. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke pembahasan soal nomor 7. Ya. Nomor 7, teman-teman, ini sering banget ya keluar. Nah, kalau kalian ketemu soal kayak gini, teman-teman kalian nggak perlu cari R sama S-nya, karena susah, nggak bisa kalian cari. Nah, sebenarnya itu adalah, kalian ingat rumus-rumus persamaan kuadrat, gitu. Jadi kalau udah kalian ngerti rumus-rumus persamaan kuadrat, bisa kalian kerjakan ini, ya. Nah, jadi yang ini itu sama aja artinya R dikurang dengan S dikuadratin kan, sama dengan 4. Betul ya? Nah, berarti R dikurang dengan S sama dengan akar dari 4. Ini kan diakarin kan gitu. Nah, berarti R kurang S sama dengan plus minus 2 gitu. Ya. Nah, kita udah dapat nih hasilnya. Kenapa Kak plus minus 2? Karena di nilai akar itu nggak cuma positif aja, tapi negatif ya. Itu kalian harus ingat. Nah, sekarang yang ditanya itu adalah yang ini dipangkatin 6. Berarti RS pangkat 6. Nah, berarti plus minus 2 dipangkatin 6. Teman-teman, kalau suatu bilangan yang dipangkatin genap, kalau ganjil dipangkatin genap, maksudnya kalau negatif dipangkatin genap, hasilnya jadi positif. Kecuali kalau pangkat ganjil berarti hasilnya negatif. Tapi karena dia dipangkatin genap, berarti hasilnya selalu positif. Ya, jadi hasilnya adalah 64. 2 pangkat 6 kan 64. Jadi jawabannya yang E. Ya, mungkin itu aja pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Oke, good luck buat teman-teman semuanya.